kau masih muda, yang melamar kau tuh ustadz, tinggalnya di Panam, sawitnya banyak umpamanya, bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Muhsinin, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat, bapak ibu alim ulama, cerdik pandai, pemuda remaja, dan anak kami yang kami sayangi. Yang jelas kecil si ramah-ramah, besar si jalan-jalan, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam hadis beliau, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut kita sholat subuh secara berjamaah, pahalanya kata Rasul seakan-akan sholat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut sholat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut sholat berdingin-dingin akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan sholat subuh adalah sholat yang menghilangkan sifat kemunafikan di hati seorang muslim. Rasul mengatakan laisa sholata athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat yang dirasa oleh orang-orang munafik kecuali dua sholat. Pertama sholat subuh, kedua sholat isya. Sahabat paling takut kalau termasuk golongan munafik. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dijamin Rasul masuk surga. Kata Rasul, Umar fil jannah. Tapi tak kalah berjumpa dengan seorang sahabat yang dianggap Umar paham dengan agama, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, apakah engkau melihat sifat kemunafikan ada pada diriku? Padahal dia dijamin oleh Rasul masuk surga. Takut menjadi orang munafik. Orang munafik itu al-munafik fi darkil asfal minan nar, letaknya di kerak-kerak neraka. Salah satu ciri khasnya malas melaksanakan subuh secara berjamaah. Alhamdulillah lah, insya Allah dengan istiqomah saat laksanakan sholat subuh berjamaah hilang sifat kemunafikan. Yang terakhir bukan selesai ceramah. Kultum ini ada 3 macam. Satu, kuliah 7 menit. Yang kedua, kuliah 17 menit. Dan yang ketiga ini kuliah 70 menit. Lama. Man sholla subha, siapa yang ikut sholat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak, tidak langsung dia pulang. Soal bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang beruntung tentu dapat dinding, dapat tiang. Yang tidak harap bersabar. Cuman kalau bisa, yang muda-muda tidak menyandar. Sebab kalau mudah menyandar, buliang itu sebabnya. Yang penting ya zikrullah, mengingat Allah. Tak mesti mengingat Allah itu komat kamit sampai mengganggu orang di samping. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak mesti. Hati bisa berzikir. Dengan bertafakur mendengarkan ceramah ustaz, itu bagian daripada zikir. Yazkurullah hatta taslu'a syamsu, sampai terbitnya matahari.
Waktu syuruq kita sesuaikan saja secara sederhana, yaitu sesuai dengan waktu maghrib. Summa sholla raka'ataini, dia sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid ini. Rakaat pertama sekadar mengulang kaji sesudah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Itu kalau kita hafal. Kalau tak hafal, apa yang hafal saja Bu. Inna atau ina Pak Ustaz boleh. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu pun kalau hafal. Kalau tidak hafal boleh juga inna atau ina. Jadi rakaat pertama inna atau ina, rakaat kedua baru inna atau ina. Sehingga besok ibu tu tak payah lagi malaikat mengenalnya. Ibu nan mano? Nan inna atau ina. Karena ina atau ini rata-rata awak hafal dengan surat tersebut. Jarang orang nak hafal ina atau ina. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yazkurullah hatta tasluha samsu tsumma sholla raka'ataini. Apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umratin. Dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Hadir dalam majelis ilmu kita sampaikan 2 hadis. Yang pertama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa dipahami kalau kita mau korban waktu, tenaga pikiran dan perasaan, duduk sejenak di dalam majelis ilmu. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Terakhir, Luqmanul Hakim memberikan nasihat, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, duduklah engkau di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, kadang kajinya itu ya Bapak Ibu, lah tahu bahwa kaji itulah. Tapi berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji kodek diulang pasanya jalan dek ditombok. Itu ya kaji itu Bapak Ibu. Tapi kata Luqman, tetaplah duduk di situ. Luqmanul Hakim, nama Luqman itu memang elok orangnya Bapak Ibu. Kan ada nama bapak kita kadang Luqman, elok itu Pak. Daripada nama yang lainnya Pak Luqman ya. Orang yang diberi hikmah, namanya ada dalam Al-Quran. Samsurijal tak ada nama dalam Al-Quran. Ustaz Juliaris tak ada nama dalam Al-Quran. Tapi Pak Luqman ada dalam Al-Quran. Mana tahu besok ada dapat THR gitu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kita masuk kajian kita. Kata Luqman tadi, tetaplah duduk di situ karena engkau walaupun sudah tahu, Allah beri hidayah di hatimu untuk ringan mengamalkan apa yang engkau tahu itu. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu gelar daripada bulan Ramadan yang mulia ini adalah Syahrullah, Syahrul Ibadah, bulan Allah, bulan yang penuh dengan ibadah. Berbicara tentang ibadah, memang kenyataannya kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka secara umum orang beriman akan rajin beribadah, meningkatkan ibadahnya, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Berbicara tentang ibadah, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Suruhan itu bisa ditengok di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Yang penting awak pahami dari surat dan ayat ini adalah ibadah ini mutlak perintah Allah. Wajib atau sunat, sendirian atau berjamaah, tampak atau tersembunyi, ibadah mutlak perintah Allah. Kalau itu disandarkan kepada Allah, seberat apapun ibadah insya Allah terasa ringan.
Sejauh apapun jarak, insya Allah terasa dekat. Sesusah apapun ibadah itu, insya Allah tak akan payah melakukannya. Syaratnya sandarkan kepada Allah. Tapi bila disandarkan kepada selain Allah, yang ringan pun terasa berat, yang dekat pun terasa jauh. Apalagi disandarkan kepada manusia. Iya kalau ada manusia lain melakukannya. Kalau tidak, orang lain datang, awak datang, orang pulang, awak pulang. Makanya akan terasalah berat ibadah tersebut. Maka Allah mengatakan, wahai manusia, ibadahlah kepada Allah. Sampai Allah mengingatkan yang sudah menjadikan kamu. Jadi diingatkan latar belakang kehidupan awak, yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan disebut target, dengan ibadah yang kalian lakukan, kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita disuruh beribadah. Mengapa demikian? Pertama, tugas utama manusia ini memang ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak punya menjadi punya, dari selama ini susah menjadi senang, dari payah menjadi lapang. Pokoknya seluruhnya kuciptakan, kata Allah, tujuan utamanya sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah tugas utama, yang lain banyak tugas, tapi sebenarnya adalah tugas sampingan. Maka rugilah seseorang yang salah memposisikan ibadah. Yang tugas utama dijadikan tugas sampingan, yang tugas sampingan dijadikan tugas ibadah, di tugas utama. Jangan heran kalau dalam hidup ini ada orang kadang-kadang mengutamakan ibadah, ada yang kadang-kadang mengesampingkan ibadah. Sisa-sisa dibuatnya, sisa-sisa waktu, solat asar hampir maghrib, solat subuh dah jam 7, sisa-sisa tenaga Allah lotih benar barunya solat. Maka banyak orang solat loyo. Kenapa? Sisu-sisu tenaga, matu limawat, badan bungkuk sabit, muangke tangan bentuk orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselero. Kenapa demikian? Sisa-sisa. Maka jangan heran kalau ada orang berimpak sisa-sisa. Memang ibu tu mengeluarkan dompetnya, tapi sisa-sisa. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Maka tidak ada pilihan lain kecuali 2.000. Kalau tidak ada 2.000, maka dengan lincah dompet ditutup. Maaf, tidak ada piti ketek. Syarat beribadah itu piti ketek. Kalau tidak ada piti ketek, maaf, tidak ada piti ketek. Yang kedua, sisa-sisanya lagi apa? Yaitu nan paling lunak, nan paling buruk. Rupanya 2.000-nya ada 5 lembar. Laju jari ibu tu memilih mana nan paling buruk. Mengkira-kira lah manula umurnya. Tak laku le. Duit baru tu kalau dimasukkan ke kotak infak melayang. Tapi kalau duit tu lah manula, lah lanjut usianya, tak betul lah dia. Itu yang diberikan. Kenapa demikian? Salah mendudukkan masalah ibadah. Ibadah ini tugas utama, prioritas. Hari ini awak disuruh beribadah. Kenapa demikian? Karena Allah tahu betul ini kunci dari kebahagiaan hidup dunia akhirat. Jadi yang menyebabkan manusia itu bahagia biasanya kalau tugasnya diselesaikannya dengan baik. Senang awak? Alhamdulillah lah selesai tugas. Senang tak? Senang. Kalau awak sudah selesai melakukan tugas tersebut secara maksimal, muncul kebahagiaan. Maka yakinlah apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul masalah ibadah ini pasti membahagiakan. Bukan saja dunia tapi juga akhirat. Bukan saja akhirat, malah waktu awak melakukannya. Kenapa demikian? Kunci. Yang kedua, kita disuruh beribadah karena ibadah ini awak akui sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah.
17 kali sehari semalam awak akui di atas sajadah, itu pun sambil berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah beribadah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Lancarkan na'budu, kata Allah, nasta'in akan datang. Itu makanya orang yang mendulukan nasta'in hukumnya makruh. Didulukannya minta baru menyembah. Dulunya meminta baru menyembah, itu disebut dengan nazar. Nazar bukan nama orang, Pak. Nazar ini nama perbuatan. Nazar itu kan mendahulukan minta daripada ibadah. Contoh, ibu mengatakan, ya Allah, kalau seandainya lulus anak ambu tu, ya Allah puasa ambu sebulan, seminggu. Kalau lulus, kalau enggak, berarti itu menyogok Allah. Ya Allah, kalau sehat ambo, ya Allah, kalau sehat sedekah ambo sama Masjid Nurul Muhsinin duit 100.000. Kalau sehat, kalau enggak jadinya bersedekah. Makanya datang seorang lelaki kepada Rasul mengadukan tentang kekerasan hatinya. Ya Rasulullah, hati saya ini keras, susah menerima nasihat. Kata Rasul, belai olehmu kepala anak yatim, nanti, coba tengok, nanti hatimu menjadi lembut. Bukan berniat dulu, belai dulu kepala anak yatim itu. Cuman belai di sini bukan sekedar digosok. Untuk apalah digosok pagi sore siang malam tak memberikan bantuan, sampai kacau rambut anak yatim. Asibu kau jual, alah baik mengutuk anak yatim sama Allah. Jadi Rasulullah itu kalau bicara, kata Fadil Fudail bin Iyad, jawami al-kalim, singkat tapi bermakna. Belai di sini standar paling ringan. Tak sanggup berikan bantuan, paling tidak belayan, tapi bukan ini tujuannya. Berikan bantuan, bukan sekadar menggosok, apalagi ada misi pula di situ. Ditanyanya pula, mak pajar, mana mak? Di rumahnya Pak. Sobat Ustaz kirim salamnya. Itulah lain misi-misinya. Nanti kata Rasul, hatimu menjadi lembut. Na'budu baru nasta'in, sarana untuk minta tolong kepada Allah. Pertolongan Allah itu akan datang kalau na'budunya lancar. Semakin lancar na'budu, insya Allah semakin mudah pertolongan itu datang. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, maka lancarkan na'budu nasta'in datang. Na'budu dulu baru nasta'in. Yang makruh itu, jadi hukum bernazar makruh, yaitu mendahulukan nasta'in daripada na'budu. Tak ada manusia ini yang bisa hidup tanpa pertolongan. Awak saja lahir kalau tidak ditolong oleh bidan dan dokter, kalang kabut ayah awak mencari. Inilah ibu bidannya dari mana dokter. Kemudian sekolah awak ditolong oleh guru. Awak ini kan bisa belajar seperti ini kan karena ada yang menolong. Awak tak belajar otodidak membaca. Saya masih ingat kelas 1 SD. Ibu itu kalau guru dulu keluar urip dia kok Pak. Dia ngajar di kelas 1 suaranya sampai di kelas 6. Iya dah Pak. Luar biasa kalau guru dulu tuh Pak, bukan ingetnya. Saya tidak menyalahkan guru zaman sekarang, enggak. Cuma sebahagian ada yang kadang-kadang penyakit guru. Buka halaman 17, baca. Ibu itu pun sibuk main HP. Sudah Bu, coba ulangi. Sudah selesai Bu, sudah sampai ke kulitnya, coba ulangi lagi. Hampir tak terdengar suara. Kalau guru dulu memang iya Pak, diajarnya betul. Ini behu bude ide bude. Keluar matunya itu aja. Ini bude. Ini bude. Ingat dulu. Kalau ibu ingat, siapa kakak Budi? Pintar. Kalau ibu sebut Ita bagai tadi salah ya. Wati kakak Budi. Ingat nggak Pak kan? Ingat. Kalau Pak ingat, siapa adik Budi?
Ya betul. Iwan adik Budi. Beberapa bagian tulisan itu sampai hari ini atas pertolongan guru gitu. Tupai, tupai di pohon kelapa. Budi melihat tupai, tupai itu lari. Masih ada sini. Kering-kering, bunyi becak berdering-dering. Orang-orang terkejut melompat ke pinggir. Masih ada di sini. Berpantun masih ingat Bapak? Maju bawa ke depan. Tangan betul ikut. Di sini kosong, di sana kosong. Lupa Bapak Ibu. Tak ada pohon tembakau. Bukan saya berkata bohong. Ada kata memikul kerbau. Lanjut ku bohong sebenarnya. Jual bayam pakai giko kan tangan kadang-kadang tuh walaupun tak cocok dengan ini pokoknya bogora. Jual bayam pembeli tali. Tali hilang di atas atap. Sejak ayam jadi polisi, banyaklah elang yang tertangkap. Ingat Pak, jasa guru gitu. Menyanyi ke depan, guru ke depan. Hebatlah guru dulu Pak. Dibuatnya awak berani. Menyanyi kan tak pelajaran sebenarnya, tapi disuruh ke depan. Lagu wajib, lagu pilihan. Pada Pancasila. Lagu pilihannya apa? Terserah awak lagi tu Pak. Ada yang pandai lagu dangdut. Saya tak pandai lagu-lagu yang biasa saja. Bintang Kecil. Kalau lagu dulu memang mendidik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang berani tampil, ada yang memegang meja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tak sekolah. Rajin belajar, lekas pandai. Apa yang pemalas tidak naik kelas. Penciptanya pun luar biasa, mendidik. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Mengajar awak semangat. Kalau lagu sekarang, mohon maaf, ada lagu anak-anak ini. Puaskah kau hianatiku. Oleh sunat le Bapak Ibu boleh. Dia tak bisa hidup sendiri, harus ada orang lain. Awak ni solat berjamaah sampai 27 derajat, kalau tidak ditolong imam tak berjamaah. Tapi imam tak bisa pula bangga kalau tak ada satu jemaah di belakang. Walaupun hafal 30 juz, solat sendiri juga. Saya ini bisa ceramah karena ada bapak ibunya Pak. Kalau bapak ibu tidak ada, dari tadi udah pulang lah bapak ibu. Sehebat apapun ustaz. Saya kemarin pernah turun ke sebuah kabupaten Pak. Di telepon-telepon panitia tidak mengangkat. Awak sudah tekan perjanjian. Nak datang belum tentu jadi acara. Tidak datang nanti jamaah akan rugi. Akhirnya mau tak mau, suka tak suka saya pun berangkat dalam ketidakpastian. Sampai di sana masjid kosong. Katanya jemaah apa tabligh akbar sekabupaten. Rupanya kosong. Duit ibu-ibu BKMT. Sudah sampai di pintu tu Pak, baru baru diangkatnya telepon. Dah sampai di pintu. Saya tanya kemana jemaahnya Pak? Maaf Pak Ustaz, tak jadi acara tu hari gono. Kenapa Bapak tidak beritahu? Saya dari Pekanbaru. Maaf Pak Ustaz ya, mungkin lain kali insya Allah. Iyalah Pak. Lalu dimatikan api. Saya sih insya Allah sabar. Cuman supir saya tidak sabar karena masih muda. Lalu dia bertanya, mana rumah penitia nama undang tu Ustaz? Mengaku, ampun nak mencokitnya. Muak kamu nengok untuk ibu katanya. Artinya kalau tak ditolong jamaah tak bisa.
Bahkan kadang-kadang sering awak bersandar di batang lapuk, Pak, bergantung di akar lapuk. Dah jelas orang itu tidak bisa menolong awak, awak pun tetap curhat sama orang itu. Contoh ibu-ibu kan sering curhat kepada ibu lain sambil menangis. Dek, tolonglah Bu, tolonglah Bu. Mengaku ibu? Laki aku tu Bu. Mengaku laki ibu? Dah 2 malamnya dah pulang-pulang. Apa kata ibu? Ibu baru 2 malam. Ampulah 2 tahun suami dah pulang-pulang. Kadang masalah dia lebih besar daripada masalah kita. Tak ada manusia ni yang tak punya masalah, Pak. Cuma kadang-kadang orang pandai mengemasnya, biarlah pecah di perut daripada pecah di mulut. Tak satu pun laut tidak beriak dan tak bergelombang. Sendok dan garpu sama lurusnya berbunyi di dalam digerakkan. Betul tak? Apalagi awak yang bungkuk-bungkuk, tak mungkin tak berbunyi juga. Kaum muslimin butuh pertolongan. Itu kepada manusia. Bagaimana kepada Allah? Kalau pertolongan manusia ini berjarak waktu dan tempat, tapi kalau kepada Allah dari dunia bahkan sampai di kampung akhirat. Syaratnya kata Allah, elokkan ibadah. Ibadah ini sarana. Bahkan ibadah inilah yang ketiga. Ibadah inilah yang cuma satu-satunya yang akan awak bawa pulang menghadap kepada Allah. Sesibuk inilah awak pagi-pagi pulang larut malam, tunggak langgak, mengorbankan kesehatan dan kesempatan, ketenangan dan kedamaian untuk mengejar urusan dunia ini. Tapi rupanya tinggal dan tanggal. Yang akan dibawa tak lebih daripada ibadah. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang 3 dibagi orang. Iya Pak, dari mobil mewah sampai gerobak bocor itu dibawa orang pulang. Sandal putus pun yang dekat kubur dibawa orang pulang. Aduh, sandal lah putih lah Pak. Apa kata ibu sama anak? Bawa sandal ke pulang. Lah putih mah biarlah untuk membakar sampah di belakang rumah. Sandal pun dibawa pulang lah putih. Apalagi rumah dan batingke, sidan bangkilik, piti balibe, omesa belik, bini barompek. Tinggal dan tangga, rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, ada udang jorandang, ditambah hampe-hampe Palembang, piti banyak di bang kamah bayi naik kepada bang. Tinggal dan mangga. Ustaz bisa bahasa Minang, insyaAllah. Indak muangok luar badan banar. Sultan Raju Wangi Garang melenggang di langit dan ketujuh awak bilangnya. Dia bertanya orang masuk kepada di mau Ustaz tinggal tadi lubuk bacang di mana tu dekat batang lubuh. Di mana batang lubuh? Pasti ya. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang dibawa tak lebih daripada ibadah. Semua tinggal. Kalau keluarga ni memang awak disuruh sayang menyayangi, tapi ada batasnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sagnu yuni, kata Allah. Besok kalian akan dijumpakan suatu hari di mana hari itu seseorang lari dari saudaranya. Seponco-ponconya lari dari ibunya dan dari ayahnya. Sesayang-sayang orang tua sama anak, sesayang-sayang anak sama orang tua. Dari suami atau istrinya, masing-masing orang kalau sudah datang hari H tersebut sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Meninggal seorang ibu di ruang ICU. Datang anak gadisnya. Oh, saya menyumpah ke mamanya, mama. Dalam gerakan lapat, mama. Cicaknya sayang sama mama, mama. Langsung terobos orang banyak masuk ke ruang ICU. Munjurit menangis-nangis. Kami yang sebagai tenaga kerohanian saat itu membiarkannya saja. Tak perlu pula, udah, tak perlu. Anak bu kalau sudah menangis, tak usah disuruh diam-diam terus. Biarkan saja dia menangis, puasnya diberhentinya. Ini ada batas segala sesuatu ini. Ibarat orang mendaki bukit, kalau sudah sampai puncaknya kemana lagi? Dipastikan pasti menurun. Nak kemana? Nak terbang lagi? Tak,
1 jam dia menangis, lalu berhenti. Mama, tadi mama, sekarang mama. Sejam sesudah itu, karena mayat tak boleh langsung dibawa pulang, 2 jam paling tidak, tunggu prosesnya dulu baru berangkat. Ya enggak? Dah diam, dah dikeluarkannya HP-nya, sibuk dia memotonya lagi. Diposting, mama aku meninggal. Tentu kalau diposting timbul jawaban orang, di mana? Di rumah sakit ini. Sakit apa? Sakit ini. Kapan? Tidak. Sibuk itulah. Lupa sama mama baru 1 jam. Kalau anak 1 jam saja sudah lupa, bagaimana kalau ibu itu sudah seminggu dikubur? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Setahun pun kadang-kadang ada orang tak mau membersihkan kuburan rumah ayahnya. Coba bayang, saya menghadapi pasien uak-uak terbaring, ini nyata betul. Datanglah atu-atu umur 75 tahun tuh Pak, menunggu istrinya dengan setia. Kadang-kadang uak ini begini, sehingga selang tuh kemari, kan ada oksigen tuh sikun, cabang selang tuh kemari. Kadang-kadang kemarinya boynya tuh Pak. Kemari boy. Kesiko boy, masuk angin ke telinga ya. Maka itu harus selalu dikontrol 5 menit sekali, diposisikan lagi. Pas menggeletek atuk itu memasak. Lu mau topek le do Pak, awak tuh kok menggeletek ya Pak. Lalu saya bertanya, tidak ada anak yang menunggu Pak? Ada Pak Ustaz. Ada anak bapak, mohon maaf nih Pak, ada Pak Ustaz. Bertujuh anak saya Pak Ustaz. Mungkin jauh ya Pak ya, saya tetap berbaik sangka di luar daerah. Semuanya tinggal di Pekanbaru. Si Anung di situ, si Anung di situ, si Anung di situ. Tidak ada yang menunggu tuh Pak. Tidak ada Pak Ustaz. Biarlah Pak Ustaz. Ini nih Pak, saya ingat nih. Biarlah Pak Ustaz. Mudah-mudahan anaknya besok seperti itu pulang pada dia. Coba bayangkan itu perkataan orang tua. Ngeri itu, bergoncang aras Allah dibuatnya itu. Hukum karma itu walaupun tidak di dalam agama kita, itu akan berlaku, tangan dicincang bahu memikul. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau sudah apalagi sudah meninggal, itu anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, melahirkannya bagai terkuras nyawa dengan badan, berpisah. Apalagi suami istri nih Pak. Saya tidak mengajarkan tidak boleh mencintai pasangan, boleh. Tapi yakinlah Bapak Ibu, yang katanya sehidup semati di bawah pohon toge itu tidak ada. Itu hanya kata puistis. Kalau seandainya, saya bukan mengompor-ngompori, tidak. Kalau bapak meninggal dunia, istri yang ditinggalkan kalau masih sudah tua, mungkin tidak mencari pasangan baru. Kalau lah mau 60 waktu, itu bukan karena setianya, setia itu di samping tidak laku lah. Iyo apunya nak diambil kalau untuk ikut jalan waktu. Apunya nak diambil. Penyakitnya dia nak dapatnya nih Pak. Tapi kalau istri masih muda 30, 25 tahun disuruh dia menikah, ndak abang elok orangnya. Itu tahun pertama. Tanya besok tahun kedua. Manusia kan berubah dengan zaman. Zaman membuat manusia bisa berubah. Gimana Bu? Gimana nak? Tuh ada yang melamar kau. Kau kan masih muda, anak kau masih kecil, gimana? Entahlah Bu. Lah bimbang rasanya. Tadi enggak, ini entahlah. Nah, kalau berubah jawabannya. Tahun ketiga coba tanya. Kau masih muda, yang melamar kau tuh ustaz, tinggalnya di Panam, sawitnya banyak, umpamanya. Bukan saya. Apa kata perempuan tadi? Tersorah dia mak lah. Kalau mak setuju, awak setuju yonya. Berubah. Yang katanya perempuan kesetiaannya lebih tinggi daripada lelaki, berubah dengan keadaan. Keadaan itu yang memaksa awak untuk berubah.
Kalau perempuan saja seperti itu, apalagi awak laki-laki ke Pak? Penjantan tangguh. Mati satu tumbuh seribu, kisah hilang dua terbilang. Pantang mundur. Makin tua makin berminyak. Aduh dong. Datang malaikat mencabut nyawa, wajah yang cantik tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Yo laki-laki kok setua pun mohon maaf ayah dan bunda kami, setua apapun tetap senang dia kepada perempuan. Setua apapun, cuman karena rasa malu kepada anak dan cucu ditahannya keinginannya. Tapi kalau sempat ditawarkan, hei, kurang tangan nyiur kami tampungan. Ditahannya. Coba kalau ditawar, bapak kok kira ya, bapak kok kira tuh kami anak dengan cucu rencana akan menjodohkan apa dengan orang. Daripada tidur sendirian, tak ada kawan, nanti mimpi-mimpi, tak ada yang masak, tak ada yang nyuci. Siapa pula kena anak-anak kau? Itu ada di situ janduk, tak tua pun, tetapi maunya dengan apanya. Dah kami tanya, dah kami mufakat. Ayolah kalau gitu terserah kalian tanya. Kalau kalian setuju, apa setujuannya? Itu laki-laki. Nah, apa yang akan dibawa? Tak lebih daripada ibadah. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu masuk awak ke bab terakhir. Supaya awak rajin beribadah, apa yang harus awak lakukan? Itulah hebatnya ajaran agama. Satu, awak disuruh mengetahui keutamaan. Cobalah tengok. Setiap ibadah ni, contoh puasa, tarawih, baca Quran, berinfak, berdoa dan lain sebagainya, pasti disebut keutamaan. Tengoklah, supaya awak tertarik. Tidaklah Allah dan Rasul itu menyuruh satu ibadah kecuali disebut keutamaannya, supaya awak tertarik. Contoh, awak disuruh berpuasa nih, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah. Duhai manusia, lah kan ya, kalau sampai kali ini aku turunkan dari depan. Duhai manusia, orang beriman, berpuasalah kalian. Kan itu perintah. Tapi kan disebut keutamaannya dari berbagai hadis. Antara lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Disebut, siapa yang puasa siang hari di bulan Ramadan dengan penuh iman dan kesadaran. Kenapa lagi disebut juga lagi keutamaan? Kenapa tidak perintah lurus saja? Berpuasa dah selesai. Ini disebut keutamaan supaya awak tertarik melakukan ibadah tersebut. Hendaklah kita berpuasa, hapus dosa yang sudah berlalu. Karena soma itu siang hari, siam itu siang, maka ulama mengatakan hapus dosa-dosa siang. Pak Ustaz, dosa malam? Nah, itu makanya hadis ini bunyinya sama, tapi hurufnya sedikit berbeda. Malam mankoma. Bapak Ibu kan pernah dengar? Kadang Ustaz menyebut mansoma, kadang mankoma. Keduanya hadis sahih. Soma adalah puasa, koma adalah tarawih. Ciri khas puasa Ramadan kan cuma dua, siang berpuasa, malam bertarawih. Jadi tarawih walaupun sunat, tetapi jangan salah, faedahnya tengok. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berqiyam, bertarawih pada malam Ramadan, hapus pula dosa yang sudah berlalu. Siang dihapus, malam dihapus. Disebut keutamaannya. Awak disuruh berinfak, bersedekah. Keutamaan sedekah tentu sangat luar biasa. Karena dijanjikan tak akan pernah miskin orang yang mau bersedekah, tidak akan rugi, malah bertambah. Apa ibu yang bersedekah itu kan didoakan malaikat. Allahumma a'ti
munfiqan, ya Allah, kepada orang yang bersedekah gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, kepada orang yang menahan sedekah yang harusnya disedekahkan, ganti dengan yang lebih buruk. Dapat doa para malaikat. Membaca Al-Quran, setiap huruf 10 kebaikan. Setiap huruf disebut keutamaan-keutamaan. Jadi supaya manusia itu tertarik beribadah, ingat keutamaan. Yang kedua adalah menguatkan keimanan kita tentang kehidupan kampung akhirat. Makanya tak kala Allah dan Rasul menyuruh kita satu ibadah, sering dikaitkan dengan masalah akhirat. Contoh, tak kala Rasul menyuruh kita untuk bisa mendapatkan surga, bukankah Rasul mengingatkan dengan amal? Kata Rasul, tak kala aku dimi'rajkan oleh Allah, hadis Sahih Al-Bukhari, aku menengok ke dalam surga. Dalam surga ada seseorang yang tengah menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan satu amal, membuang kayu yang melintang di jalan. Disebut masalah surga. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisiqatil tamroh, pelihara diri kalian dari azab neraka. Disebut neraka. Sekalipun sedekah kalian cuma sebesar biji korma. Kaum muslimin orientasinya ke akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa manusia ini tertarik melaksanakan sebuah ibadah kalau dia mengingat kematian yang datang tiba-tiba. Maka Rasul memberikan tuntunan, iza kumta fi sholatika, bila engkau berdiri solat, fasolla solatal muwadda, jadikan solatmu itu seakan-akan solat terakhirmu. Solat terakhir berarti sudah itu kan kematian datang. Makanya orang akan terpacu dan terpicu melaksanakan sebuah ibadah kalau dia ingat kematian yang datang tiba-tiba. Awak tidak tahu kapan. Makanya kata orang, jangan terpesona dengan muda, mati tak kena menunggu tua. Jangan awak kira cucu selalu menengok kuburan atuk. Keluar 2 orang pasangan suami istri yang sudah kakek nenek, Pak, dari pulau kuburan. Ditanya, dari mana tuh? Dari menengok kuburan cucu. Kan terbalik. Seharusnya cucu menengok kuburan nenek. Jika nak nenek menengok kuburan cucu, artinya tak pandang usia. Jangan terpesona dengan sehat. Orang sedang bersepeda saja tuh dekat SKA, jantungan mati. Wak kira olahraga menjadi panjang usia, orang sedang sehat mati. Jangan terpesona dengan kaya, mati tak menunggu bangkrut. Jangan terpesona dengan kerja, waktu mati tak menunggu pensiun. Apa besoklah pensiun baru mati? Tidak. Ada orang sedang di meja kerjanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Orang yang banyak ingat mati, mati. Yang tak pernah ingat mati, Ustaz, mati. Yang berani mati, mati. Yang takut mati, mati aja Bapak Ibu. Yang akan dibawa tak lebih daripada ibadah. Ditutup dengan sebuah kisah pendek. Ini berbunyi betul Pak? Pak menunggu bunyinya. Sudah beberapa hari Sauban tidak nampak solat berjamaah ke Masjid Nabawi. Lalu Rasul bertanya, sebab setiap Rasul masuk ke masjid, nampaklah di sudut sebelah kanan masjid Sauban sudah, sehingga disebut sudut Sauban. Saking seringnya ke masjid disebutlah namanya Tauban An-Nabawi, Sauban kurang Masjid Nabawi. Betullah kata Umar, seseorang terkenal dengan sesuatu yang diperbanyak. Rasul masuk masjid, nampak Sauban sedang duduk. Begitulah, beberapa hari sudah tak tampak. Lalu Rasul bertanya, kemana si Sauban? Kata sahabat, tak nampak ya Rasul, mungkin sakit. Siap subuh nih kata Rasul, awak berangkat menengok. Berangkatlah mereka. Berapa jauh perjalanannya? Selesai subuh berangkat ke rumah Sauban, duha baru sampai. Jauh. Mungkin karena sahabat lambat jalannya. Sahabat ini singa-singa padang pasir, Pak. Mereka itu semuanya radhiyallahu anhum, Allah ridho, termasuk gaya jalannya diridai Allah. Sauban kalau bentuk iya sejam setengah baru sampai. Mereka tuh singa-singa padang pasir.
bumi seperti digulung kepada mereka. Sejam lebih baru sampai. Selesai subuh, duha baru sampai. Sampai di sana ditanya oleh Rasul dan sahabat kepada istrinya, "Mana Sauban?" Dengan sedih istrinya menjawab, "Sudah meninggal ya Rasulullah." Jadi sahabat itu tidak ke masjid karena sudah meninggal dalam kurung mati. Beda dengan manusia akhir zaman, lah mati barunya ke masjid. Lah mati barunya ke masjid. Kalau orang dulu ke masjidnya sampai mati. Lalu ditanya, "Ada tidak wasiat Sauban?" Tidak ada ya Rasulullah. Hanya ada 3 ucapannya yang sampai hari ini aku tak mengerti. Waktu dia sedang sakarat. Apa itu kata Rasul? Yang pertama dia mengatakan, alangkah lebih baiknya kalau lebih panjang lagi. 1. Yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau seandainya yang baru saja. 2. Yang ketiga, alangkah lebih baiknya kalau seandainya seluruhnya saja. 3. Lalu dia pun berpulang ke rahmatullah. Rasulullah pun menjelaskan, adapun Sauban mengatakan, alangkah lebih baik kalau seandainya lebih jauh lagi dinampakkan oleh Allah. Oh Sauban, ini balasanmu menuju masjid 1,5 jam. Berapa jauhnya itu? Ini balasannya Sauban. Kata Sauban, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Jadi Bapak Ibu, apa alasan awak kalau seandainya jauh? Malah lebih jauh lebih elok, lebih banyak langkahnya. Ini siapa manusia yang paling banyak pahala langkahnya ke masjid ini? Yang paling jauh rumahnya dari Muhsinin. Ini bukan menyuruh saya berjauh-jauh pula, enggak. Jangan pula beko Bapak tawaf 7 kali baru masuk pula. Artinya semakin besar perjuangan makin besar pahala. Padahal sudah 1,5 jam. Tapi kalau sudah nampak, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Yang kedua, kata Sauban, alangkah lebih baiknya kalau yang baru saja. Kenapa? Sauban keluar rumah dingin. Madinah tuh dingin kadang-kadang. Iya dah, orang pergi menunaikan umroh kadang-kadang dingin. Maka Sauban pakai 2 lapis. Satu dipasangnya, yang satu lagi dipasangnya mantel. Yang di dalam usang, yang di dalamnya baru, yang di luarnya usang. Awak kan baju baru, kau buat pelihara biasanya Pak. Di tengah jalan ada orang kedinginan, dibuka Saubanlah satu mantel, dikasihnya sama orang itu. Tapi yang usang ditampakkan Allah pahalanya. Sauban, ini bahasa awaknya nih, ini pahalamu mengasihkan mantel dingin tuh sama orang tuh. Oh, kata Sauban, alangkah lebih baiknya kalau seandainya yang baru saja. Yang usang aja untuk itu pahalanya, apa lenan baru. Makanya kalau bersedekah jangan siso-siso. Zal, pengalaman saya jadi gorim dulu. Iya Bu, tapi saya bersyukur juga sama ibu tanya. Nio kau gulai nak, nio Bu, japuilah ke rumah daripada basi. Di awak congok waktu itu jopui yo. Nak peduli nak basi nak apa. Kue nio kau kue, nio Bu, awak mahasiswa congok apa? Nio, japuilah ke rumah, kebetulan abang kau di rumah kau ndak adonan nio ledo. Ndak adonan nio ledo. Baru ambil, tapi jadilah. Cuman kalau ditampakkan kepada ibu itu, dia akan mungkin berkata seperti Sauban, alangkah lebih baiknya kalau yang baru saja. Yang ketiga, yang terakhir, Sauban mengatakan alangkah lebih baiknya kalau seluruhnya saja. Kata Rasul, jadi Sauban ini pernah keluar dari rumah, lalu dia pergi ke pasar, pulang dari pasar membawa kue, lalu diberikan separuh kepada orang fakir miskin di jalan. Ditampakkan Allah, ni pahala kau bersedekah kue itu Sauban. Ditengok oleh Sauban, alangkah lebih baiknya kalau seluruhnya saja. Cuman manusia ini memang, itu sahabat tuh,
pasti tertarik dengan ibadah yang dilakukan hari ini. Kalau sudah tampak, wajarlah ekspresi orang sedang meninggal berbeda. Hampir setiap hari saya menengok itu dulu. Ada yang wajahnya tenang, seakan tersenyum. Padahal kalau cik-cik nampaknya nih banyak tenang, nampaknya seperti orang nak tidur. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan, mendamaikan kepada orang beriman beramal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawah. Wa abdil hudaran khairan min dari. Utuhkan negeri kau dengan yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlin. Keluargamu dengan yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zauji. Pasangan hidupmu dengan yang lebih baik. Apa tidak tersenyum dia? Semuanya Pak Ustaz. Tidak ada juga yang golok mukanya bokorik. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kata Allah hari di mana engkau selalu mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya, kau lawan dalil dengan dalil-dalilmu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hari ini kau akan menjadi penduduk neraka dan kekalah engkau di dalamnya. Bokorikmu. Kaum muslimin tak ada yang lain selain daripada ibadah. Fatimah yang sangat dekat kepada Rasul pun disuruh beribadah. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita selalu memohon ampunan dan kepada manusia kita wajib saling maafkan. Mudah-mudahan Ramadan kita jadikan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi